Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC sudah saya rakit di sini. Penampakannya sangat menarik dari segi warnanya, dia itu full putih semua dari segi temanya yang ada di sini. Meskipun beberapa gak ada yang putih ya dari segi RAM-nya dan juga VGA-nya, tapi lebih terlihat ke putih elegan daripada RGB rame ya. Tergantung selera kalian. Kalau suka yang warna putih, silahkan contoh seperti contoh yang ada di sini. Sangat menarik warnanya. Dan juga di sini part-partnya semua. Dan saya merakit PC dengan harga 10 juta lebih sedikit, 10 juta 50 ribu. Bisa dianggap 10 juta aja lah untuk yang ini rakitannya. Apakah worth it atau tidak di harganya? Dan di sini saya menggunakan Core i5 Gen 11 11400F, gak ada boxnya karena saya itu membelinya tray, bukan yang ada boxnya. Kalau tray lebih murah sekitar 200 ribuan lah daripada yang memakai box. Maka dari itu saya memilih yang tray aja supaya lebih hemat. Dan juga di sini saya menggunakan GTX 1650 yang GDDR6 bukan yang DDR5, jadinya lebih bagus dari segi performanya. Dengan harga cukup murah lah untuk yang ada di sini. Dan kenapa saya memilih GTX 1650 daripada RX 6500 XT? Dari usernya tersebut yaitu lebih ke editing maupun ke kuliah lah, yang dimana butuh desain dan juga arsitektur. Maka dari itu saya sarankan untuk yang ini aja GTX 1650 daripada yang serinya RX 6500 XT. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya sebutkan apa aja papat yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Yang pertama, di sini saya menggunakan Core i5 11400F yang nggak ada boxnya ya di sini ya, cuma tray aja udah saya tancapkan di PC yang ada di sini. Dengan harga sekitar 2.250.000 itu yang Gen 11. Dan kalau yang Gen 10 dia itu lebih murah di 1,850 lah. Tapi kalau yang ini dia itu Gen 11 untuk mengejar NVMe Gen 4 dan juga PCIe Gen 4, maka dari itu usernya dia itu pengennya yang menggunakan Gen 11 yang ada di sini contohnya dengan harga murah 2.250.000. Kalau yang Gen 12 itu sekitar 2,7 lah kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang tray 2,5, cuma tepat 300.000 kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini sudah lebih dari cukup, 6 core 12 thread Gen 11. Selanjutnya saya menggunakan motherboard yang ada di sini. Ini terlihat agak overkill ya, ini mana saya menggunakan MSI Mac B560 Torpedo yang ada di sini. Dia itu tipenya ATX, dia itu sangat bagus sekali dari segi penampilannya dan juga banyak support fiturnya lah. Serta dengan harga 2 juta aja, terbilang murah untuk yang ini. Dan juga bisa upgradeable ke depannya. Kalau misalnya upgrade ke Core i7 maupun Core i9 udah lebih dari cukup lah untuk yang ini maupun ya bisa dibilang upgradeable sih untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah RAM T-Thread yang berwarna silver supaya lebih menyeluruh lah dari segi warna yang ada di sini, kan temanya full putih semua. Kalau di sini kasih yang T-Thread dia itu berwarna silver ya, hampir-hampir menyerupai lah putih ke silver. Dan di sini saya membeli dengan harga 850.000, 2x8GB 16GB 3200 mAh. Ini juga terkenal dan juga lebih murah daripada merek-merek yang lainnya. Ini bagus sih. T-Thread. Selanjutnya saya menggunakan VGA yang ada di sini, GTX 1650 GDDR6 mereknya Gala. Ini juga baru rame stoknya dan juga paling murah daripada merek-merek lainnya. Biasanya tersebut saya menggunakan yang mereknya Palit maupun Colorful lah, tapi stoknya tersebut pada habis semua. Maka dari itu saya memilih yang Galak aja yang harganya juga termurah di 2.550.000 untuk yang ini VGA-nya. Ya mulai turun sih, tapi belum ke harga normal. Karena harga normal yang tersebut di 2 juta aja untuk yang ini. Jadi ya sekarang ya masih wajar lah, terbilang murah. Kalau bisa fokus ke gaming, saya akan ganti ke RX 6500 XT kalau ke gaming ya. Karena performanya lebih bagus daripada ini GTX 1650 dengan harga lebih murah 100.000 sampai 200.000. Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe yang ada di sini yang mereknya Hikvision 512GB dengan kecepatan 3500 Mbps per second. Dengan lihat aja habis ini untuk reviewnya apakah sesuai atau tidak. Ini dengan harga 650.000 kalau nggak salah, 650 kalau nggak 630 sih harganya di pojok sini. Ini terbilang murah dan juga bagus garansinya. PT sempurna utama jadinya ini aman. Yang ini pakai SSD NVMe 512GB sudah lebih dari cukup. Tetapi saya juga tambahan menggunakan hard disk juga di bagian bawah sini. Saya kasih gambarannya 500GB 180.000 untuk harganya, mereknya Seagate ya seperti biasa lah, 500GB 180.000 sebagai tempat penyimpanan tambahan untuk yang itu supaya lebih longgar lah. Dan di sini saya juga menggunakan ini CPU coolernya Darkflash Dark Air Plus yang dimana tersebut seperti contoh yang ada di sini untuk CPU coolernya dia itu berwarna RGB sebenarnya, tapi dia itu RGB. Bisa saya ganti ke warnanya ke warna putih supaya lebih menyerupai lah. Dan di sini harganya 300.000. Ya terbilang murah sih, yang dimana dual fan dan juga RGB. Kalau misalnya di toko online sekarang harganya sekitar 350.000. Jadi harganya tersebut dia tuh naik. Kenapa harganya 300.000? Karena ini tuh stok saya lama, jadinya saya jual aja masih baru dengan harga 300.000, lebih murah lah. Diskon 50.000 untuk yang ada di sini.
dengan tampil menarik dan juga hedgingnya berwarna hitam. Udah saya review di video sebelumnya untuk yang ini, CPU Glow Dark Air Plus. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. Dia adalah Frostfire DK yang 500 watt 80 plus bronze seperti contoh yang ada di sini. Ini udah lebih dari cukup kalau menggunakan Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1650. Dan juga ini udah bronze. Kabelnya tersebut yaitu flat, jadinya aman lah. Dan dia menggunakan kapasitor dari Jepang. Garansinya 3 tahun untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya Cube Gaming Frames yang dimana berwarna putih. Dari segi tampilan tersebut yaitu ada dua warna, hitam dan juga putih. Kalau kalian membeli frames biasanya dia itu free 3 fan RGB di bagian depan. Tapi kalau saya tuh membelinya ini tanpa RGB sama sekali. Jadi harganya 460.000 kurang lebih seperti itu. Dan dia itu tipenya ATX, depannya mesh, dan juga di sini dia itu ada tempered glassnya. Serta dari segi belakang kabel-kabelnya dia itu sangat aman sekali, dia itu longgar, dan juga ada slot HD sampai 3 kali sih, kurang lebihnya seperti itu. Ya 2 sampai 3. Tapi udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan fan RX7 yang ada di sini. Dia itu berwarna putih, seperti contoh yang ada di sini. Membelinya 6, satuannya 35.000. Kalau 6 ya 210.000. Di sini di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1, supaya lebih ketampilan elegan berwarna putih semua lah. Dan sangat menarik untuk dilihat untuk yang ada di sini. Kalau kalian bosan RGB. Dan seperti saja part-part yang ada di sini, apakah rekomen atau tidak di harga 10 juta lebih sedikit. Yang nggak 10 juta sih, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya akan mereview seperti biasa dari segi gaming dan juga editingnya, apakah rekomen atau tidak. Sekian dari saya, lanjut ke review PC yang ada di sini. Yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan Hikvision NVMe. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 14 detik terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 14 detik terbilang sangat cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe Hikvision yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatannya. Yang pertama SSD NVMe-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta suhunya 38 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Meskipun sudah ditambah heatsink NVMe dari segi mobonya, dia tuh masih di bawah 40 derajat terbilang aman. Lanjut ke hard disk-nya. Dia itu juga sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya. Dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya 26 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Di bawah 30 derajat untuk yang ini hard disk-nya. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca dan juga menulisnya Hikvision NVMe. Untuk membaca yang mendapatkan 3468 dan juga menulisnya 2749. Dan jika kita bandingkan dari yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 3500 per 1800. Dan kita bandingkan dari segi membacanya cuma terpaut 32 aja, ya kurang sedikit lah. Dan juga penulisnya dia itu malah melebihi dari segi hampir 1000. Bisa dibilang ini sangat bagus. Dari segi kecepatannya up to 3500 dan juga menulisnya hampir menyentuh 3000. Jarang-jarang ada NVMe yang kecepatannya seperti ini. Apalagi ini Gen 3 ya, bukan Gen 4 kecepatan NVMe-nya. Lanjut ke HW monitor yang dimana saya menggunakan Dragflash Dark Air Plus untuk mendinginkan Core i5 11400F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 33 derajat dan juga maksimalnya di 71 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop yaitu mentok di 33 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Serta maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 71 derajat terbilang ya standar bagus sih untuk yang ini. Masih di angka 70 kecil. Seharusnya bisa lah di bawah 70 derajat, apalagi menggunakan dual fan. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 169 FPS yang dimana menggunakan GTX 1650 GDDR6, bukan yang DDR5. Serta CPU-nya 1556 GB.
Lanjut ke gaming. Yang pertama di GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan 116 fps untuk rata-ratanya. Terbilang lancar lah untuk yang ini, di atas 100 fps. Apalagi di game GTA Roleplay sangat lancar juga untuk yang ini, jadinya aman lah untuk game GTA 5. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 81 fps. Ini juga masih nyaman di settingan rata kanan di atas 60 fps untuk Forza Horizon 4. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 48 fps. Kalau yang ini agak berat ya gamenya, berbeda seperti yang Forza Horizon. Kalau misalnya ingin menyentuh di 60 fps, akan ganti ke settingan medium aja, udah lebih dari cukup. Kalau misal high ya masih bisa lah, seperti contoh yang ada di sini gambarannya, masih mendapatkan di atas 30 fps, masih cukup lah untuk bermain game Need for Speed Heat. Lanjut ke game PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 124 fps. Untuk yang ini juga masih aman, di settingan high dia masih di atas 100 fps untuk bermain game lebih nyaman. Dan lebih enak lah di game PUBG Steam. Kalau ke ultra juga bisa sih, tapi lebih nyaman ke settingan high aja. Lanjut ke game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 77 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini juga masih nyaman di settingan high, masih di atas 60 fps. Dan intinya masih sanggup untuk bermain game Apex Legends untuk yang ini. Lanjut ke game Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 118 fps. Udah sangat lancar lah untuk game yang ini, game Dota 2 terbilang ringan, jadinya aman, masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke game Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 100 fps untuk gamenya ini. Terbilang agak berat, tetapi kalau menggunakan GTX 1650 pasti di 100 fps di rata kanan. Tapi yang GDDR6 ya, bukan yang DDR5 untuk gamenya ini, Resident Evil 6. Lanjut ke pengujian render video yang dimana saya menggunakan Adobe Premiere 2020, yang dimana videonya 9 menit 36 detik dan juga resolusinya 1080p. Dan setelah saya render, dia mendapatkan 1 menit 51 detik di 1080p. Terbilang cepat kalau yang ini. Meskipun videonya tidak ada efek-efeknya ya, cuma polosan aja. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya ini, dia mendapatkan 74 watt. Terbilang agak tinggi kalau yang ini, di atas 60 watt. Kenapa bisa tinggi? Ya banyak faktornya sih, seperti contoh dari segi moponya, fan-nya, CPU cooler-nya, dan juga VGA-nya. Ada banyak faktor, jadinya ya 74 watt yang nggak masalah sih untuk yang ini, di minimal paling bawah. Dan juga maksimal ya di 242 watt. Untuk yang ini saya uji di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mentok paling tinggi di 242 watt. Wajar sih untuk yang ini ya. Menggunakan Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1650. Masih di bawah 250 watt. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 10.050.000 mendapatkan Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1650 GDDR6, rekomen atau tidak tergantung selera kalian. Kalau yang ini dia tuh tipenya upgradable, seperti contoh mobonya dia tuh memang agak tinggi sehingga bisa upgradable ke Core i7 maupun Core i9. Dan juga RAM-nya cukup lah, jadi ada beberapa harga yang agak tinggi. Meskipun di 10 juta ini terbilang masih rekomen. Tapi ingat tergantung part-part yang kalian pakai. Pasti kebanyakan orang bilang itu bisa di 8 juta maupun 9 juta, yaitu tergantung part-part yang kalian pakai. Kalau bisa memakai part-part yang biasa, yang rendah bisa aja di 8 jutaan lebih. Hampir menyentuh 9 juta, tapi kalau yang di part-partnya berbeda seperti yang kalian pakai atau yang kalian pikirkan lah, di harga 8 jutaan maupun hampir 9 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk gaming maupun editing ini udah lebih dari cukup. Dengan spek Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1650. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.